dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran dari Bapak. Bapak hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tetap di tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 2. Bisa dibuka di buku kalian, yaitu di halaman 85. Untuk lebih jelasnya, simak pembelajaran Bapak berikut ini. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Lalu, bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Lalu, apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ada beberapa rumah adat. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Dapat kita lihat pada ujung atapnya terdapat sudut lancip. Lalu yang di bawahnya itu ujung atapnya terdapat sudut tumpul. Ingatkah kamu tentang sudut? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku.
Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Yang nomor 2, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. Tambahan. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo kita mempelajarinya. Menggunakan busur. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan gambar berikut. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Busur ini memiliki sudut 180 derajat. Busur derajat. Kira-kira sudut pada gambar tersebut memiliki berapa derajat? Kita dapat melihat sisi sudutnya berada di antara angka 40 dan 50. Berarti 45. Berarti 45 derajat. Ini tambahan dari Bapak, tidak ada di buku tema. Di sini Bapak akan memperjelas yang dimaksud dengan sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Di sini Bapak mempunyai irisan semangka. Ketika irisan semangka dipotong menjadi dua bagian yang sama, maka semangka tersebut akan membentuk sudut 90 derajat. Itulah yang dinamakan sudut siku-siku. Jika dipotong menjadi dua bagian yang sama akan menjadi sudut siku-siku. Jika sudut siku-siku dipotong lagi lebih kecil, maka akan menjadi sudut lancip.
Jika semangka dipotong lebih besar dari sudut siku-siku, maka sudut tersebut menjadi sudut tumpul. Ketika kecil dari siku-siku dinamakan sudut lancip. Ketika lebih besar dari sudut siku-siku dinamakan sudut tumpul. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo kita mempelajarinya. Menggunakan busur derajat. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan gambar berikut. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti pada gambar berikut. Busur ini memiliki 180 derajat. Bagaimana menggunakan busur derajat? Mungkin ada yang bisa menggunakannya? Bapak mempunyai sudut seperti ini. Kira-kira sudut ini memiliki berapa derajat? Mungkin ada yang tahu. Caranya seperti ini. Kita dapat lihat sisi sudutnya berada di antara angka 40 dan 50. Berarti 45. 45 sudut yang satunya menunjukkan angka 0. Maka 45 dikurangi 0 sama dengan 45 derajat. Berarti sudut tersebut memiliki sudut 45 derajat. Sekarang kita coba lagi, dapat kita lihat bahwa sudut menunjukkan angka 180 derajat. Sudut satunya lagi menunjukkan angka di antara 120 dan 130. Maka akan menjadi 125 derajat. Karena sudutnya di tengah-tengah antara 120 dan 130. 180 dikurangi 125 sama dengan 55 derajat. Maka sudut tersebut menjadi sudut 55 derajat. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungung jumpa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok. Satu kelompok 8 siswa. Lakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musik. Formasi gerakan A. Formasi gerakan B. Formasi gerakan C. Dan formasi gerakan D. Seperti ini. Kesimpulan, tadi sudah mempelajarinya tentang menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Sekarang kalian menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang akan terjadi jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik? Nomor 2, alat untuk mengukur sudut baku adalah titik-titik. Yang ketiga, gambar berikut ini termasuk sudut apa? Selamat mengerjakan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.